Halo, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Mufidah Nur Amalia. Hari ini kita akan belajar merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu yang pertama, mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang kedua, melakukan kegiatan secara lisan dengan intonasi dan nada yang jelas. Dan yang ketiga, menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam prosedur melakukan suatu kegiatan. Nah, seseorang yang mematuhi tahapan-tahapan dalam melakukan sesuatu, maka tingkat keberhasilannya juga semakin besar. Oleh karena itu, perhatikan langkah-langkah dalam merancang pernyataan umum berikut ini. Yang pertama adalah menentukan macam atau jenis teks prosedur yang akan dirancang. Terdapat 3 kategori pembahasan pada isi suatu teks prosedur. Ketiga kategori tersebut ialah teks yang menjelaskan instruksi secara manual. Teks ini berisi cara-cara menggunakan alat, benda, ataupun perangkat lain yang sejenis. Misalnya, cara menggunakan komputer atau cara mengendai mobil secara otomatis. Berikutnya, teks yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Misalnya, cara-cara melamar pekerjaan, cara membaca buku secara efektif, atau cara-cara berolahraga untuk penderita sakit jantung. Selanjutnya, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Misalnya, cara-cara menikmati hidup atau cara-cara melepaskan kebosanan. Selanjutnya, setelah menentukan macam atau jenis teks prosedur yang dirancang, kalian bisa menentukan topik teks prosedur. Pilihlah topik yang kalian kuasai dan bermanfaat untuk pembaca. Misalnya, topik yang ada di lingkungan kita, yaitu pendidikan dan dunia remaja. Agar lebih jelas, perhatikan topik pada tabel berikut ini. Selanjutnya, menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah ialah proses yang juga tak kalah penting. Pernyataan umum berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Selanjutnya, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan agar tujuan tercapai. Misal, topiknya ialah menjadi pribadi yang penuh percaya diri. Nah, dilanjutkan dengan langkah-langkah sebagai petunjuk bagaimana cara menjadi pribadi yang penuh percaya diri. Langkah-langkah atau tahapan-tahapan menjadikan diri pribadi yang penuh percaya diri, misalnya, yang pertama, menerima diri apa adanya. Yang kedua, mengenali kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Yang ketiga, meyakinkan diri sendiri atas potensi yang dimiliki. Keempat, melatih diri untuk selalu bersyukur. Dan yang kelima, membiasakan diri untuk tersenyum secara tulus. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa pada topik berikutnya.